Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam ceris. Nama saya Dias Eka Prasasti. Saya siswa SMA Negeri 1 Pelemahan Kabupaten Kediri. Saya menulis buku berjudul Dari Ibu untuk Ibu dengan tokoh bernama Azalia Kansa atau biasa dipanggil Ansa dan ibunya serta sahabat-sahabat Ansa. Kalian pasti sudah tahu kan betapa berjasanya seorang ibu. Wanita hebat yang selalu ada untuk kita. Bagiku, ibu adalah sosok yang sangat penting dalam hidupku. Ya, wanita kuat, hebat, dan tak kenal lelah. Seperti halnya pada buku yang berjudul Dari Ibu untuk Ibu ini. Bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Azalia Kansa. Ibunya memanggilnya Ansa. Ia hanya tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya. Ansa tumbuh menjadi gadis kecil yang selalu dituntun oleh ibunya menuju ke jalan kebaikan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan benar, itu semua terjadi pada Ansa. Ansa tumbuh menjadi gadis yang selalu mengingat petuah ibunya. Saat masa remaja telah datang padanya, banyak cerita yang sudah masuk di kehidupan Ansa. Ia mendapat banyak teman dan sahabat. Akan tetapi, perjalanan hidup tak semulus yang kita harapkan. Ansa banyak mengalami kehilangan. Ya, kehilangan orang-orang yang disayangnya. Perubahan juga terjadi pada Ansa. Pada suatu waktu, ia mulai membangkang perintah ibunya dan mulai berani berbohong. Itu adalah pengaruh dari pertemanannya. Bukan disengaja. Ansa pun tak tahu jika akan seperti ini. Pengaruh pertemanan. Bukankah Ansa adalah anak yang baik, polos, dan selalu berpegangan dengan petuah ibunya? Bagaimana bisa ia salah pergaulan? Nah, baca ceritanya pada buku karya saya yang berjudul Dari Ibu untuk Ibu. Bulan Ramadan selalu dinanti-nanti oleh umat muslim. Begitupun dengan Azalia Kansa, panggil saja Ansa. Berbagai rencana untuk bulan Ramadan telah ia siapkan. Tak lupa, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap banyak keberkahan yang akan didapatkannya di bulan suci ini. Ansa bersama kedua sahabatnya, Vina dan Sherin, sudah merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama bulan Ramadan tahun ini. Mereka sudah membuat jadwalnya. Namun, Ansa adalah anggota OSIS di sekolah, sehingga ia harus mengikuti beberapa rapat untuk kegiatan bulan puasa di sekolah dalam beberapa hari. Ia takut jika jadwal atau rencana yang telah dibuat oleh Vina dan Sherin akan terlantarkan dan hanya menjadi wacana. Vina dan Sherin mengatakan pada Ansa agar tidak usah memikirkan itu. Mereka akan mengerti keadaan Ansa. Memang benar-benar sahabat yang pengertian ya. Pada hari berikutnya, Vina dan Sherin mengajak Ansa untuk jalan-jalan sebelum berbuka puasa. Ansa menghampiri mereka di rumah Sherin. Semua sudah berkumpul. Ansa melihat Sherin kembali ke ruang tamu dan mengambil segelas air mineral. Ia meminumnya. Ansa yang melihat pun meneriaki Sherin. Ia bertanya,
Bukannya kau juga berpuasa, Sherin? Kenapa kau minum? Sherin terkejut mendengar itu. Ia benar-benar lupa karena sangat kehausan. Kata Sherin, ia terbiasa minum air sebelum pergi keluar. Ia bertanya pada Ansa dan Vina, apakah puasanya batal? Ansa menjelaskan dengan rinci pada Sherin, seperti yang telah dijelaskan oleh ibu padanya. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang lupa atau tidak sengaja makan dan minum di siang hari, sedangkan ia masih berpuasa, maka itu tidak akan membatalkan puasanya dan ia tidak berdosa. Sherin pun mengangguk mengerti. Mereka melanjutkan untuk pergi ngabuburit dan membeli beberapa makanan untuk berbuka puasa bersama. Rumah Sherin dan Vina tidak terlalu jauh dari Ansa, sehingga jika ada waktu luang, mereka bisa dengan mudah untuk bertemu. Di tengah perjalanan, Vina melihat seorang lelaki tinggi bersarung, memakai peci. Terlihat dari pandangan mata Vina, sepertinya ia tertarik dengan lelaki itu. Entah siapa lelaki itu. Ansa menasihati Vina agar menundukkan pandangan jika menjumpai laki-laki yang bukan mahramnya, agar tidak menimbulkan nafsu. Ibu Ansa membuka kelas mengaji di rumahnya selama bulan puasa untuk anak-anak kompleks. Ibu Ansa juga menargetkan Ansa agar khatam Al-Quran 1 bulan ini. Ansa selalu senang diajari oleh ibunya. Setiap sore dan sesudah berbuka puasa, Ansa selalu mengaji bersama ibunya. Tak lupa, ia juga berusaha untuk mengajak Vina dan Sherin untuk selalu senang membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun, dengan membaca Al-Quran, keberkahan akan selalu menyertai kita. Pada jadwal Ansa di bulan Ramadan ini, ia ingin mengajak kedua sahabatnya pergi ke panti asuhan. Panti asuhan? Kenapa? Entahlah, itu yang diinginkan oleh Ansa. Langit sore menampakkan keindahannya menemani mereka menuju ke sana. Banyak anak-anak yang menyambut kedatangan mereka. Ansa mengajak Vina dan Sherin ke panti asuhan untuk menunjukkan betapa pentingnya rasa syukur yang harus kita semua punya. Terlihat anak-anak di sana yang tampak bahagia sekali ketika Ansa dan sahabatnya memberikan beberapa hadiah kecil. Dari situ mereka tahu, masih banyak anak-anak yang lebih membutuhkan kasih sayang dari orang tua, belayan, dan pelukan hangat. Rasa syukur yang kita tanamkan pada diri kita akan menghadirkan keberkahan dan kenikmatan dalam kehidupan.